Ini adalah kisah tentang fitnah atau berita bohong yang menerpa salah satu istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aisyah radhiyallahu an. Beliau diisukan telah berselingkuh dengan salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berikut kisah lengkapnya. Kisah ini diceritakan sendiri oleh Siti Aisyah radhiyallahu an, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Pada suatu kesempatan, Siti Aisyah radhiyallahu anhu mendapatkan giliran untuk ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang, yaitu berperang melawan kaum kafir Bani Mustalik. Selesai peperangan, Rasulullah bersama pasukan kaum muslim hendak pulang kembali menuju kota Madinah. Namun, pada suatu hari, rombongan muslim yang dipimpin oleh Rasulullah kemudian istirahat di dalam perjalanannya sebelum sampai ke kota Madinah. Pada saat istirahat, Siti Aisyah yang berada di dalam tandu di atas unta meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuang hajat. Kemudian Siti Aisyah berjalan menjauh dari pasukan muslim karena urusan keperluan hajatnya itu. Selesai membuang hajat, Siti Aisyah kemudian kembali menuju rombongan. Di dalam tandu, Siti Aisyah merasa heran. Beliau meraba dadanya, ternyata kalung yang beliau pakai sudah tidak ada. Mungkin terjatuh saat beliau pergi menuju tempat buang hajatnya. Sontak saja, Siti Aisyah keluar lagi dari tandunya, berjalan terburu-buru untuk mencari kalung yang hilang itu. Dan saat Siti Aisyah turun pergi untuk mencari kalung yang hilang, tidak ada satupun dari rombongan kaum muslim yang mengetahuinya. Setelah sekian lama mencari, pada akhirnya Siti Aisyah menemukan kalungnya kembali. Kemudian ia kembali lagi menuju rombongan tempat istirahat. Namun naas, setelah kembali Siti Aisyah telah ditinggalkan oleh rombongan kaum muslim. Rombongan itu telah berangkat menuju kota Madinah tanpa Siti Aisyah. Siti Aisyah memilih untuk duduk istirahat karena beliau meyakini pada akhirnya nanti rombongan kaum muslim akan kembali lagi setelah mereka menyadari bahwa Siti Aisyah tidak ikut rombongan tertinggal. Setelah sekian lama menunggu, Siti Aisyah berharap pasukan kaum muslim menyadari bahwa dirinya telah tertinggal dari rombongan menuju pulang. Beliau berharap agar pasukan muslim bisa kembali ke tempat istirahat tadi guna menjemput Siti Aisyah. Namun harapan Siti Aisyah itu tidak terjadi. Akhirnya karena lelah menunggu, Siti Aisyah tertidur pulas di tempat istirahatnya. Ketika Siti Aisyah bangun dari tidurnya sembari menunggu, ternyata di depannya sudah ada salah seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Kemudian Sofwan bin Mu'attal As-Sulami ini kaget, terperanjat. Ternyata Siti Aisyah tertidur sendirian. Sofwan ini sadar bahwa Siti Aisyah mungkin saja tertinggal dari rombongan kaum muslim. Sofwan kemudian mempersilahkan Siti Aisyah untuk menunggangi ontanya. Siti Aisyah kemudian berjalan di atas onta, sedang sahabat Sofwan menuntun ontanya. Mereka menyusul pasukan kaum muslim pulang menuju kota Madinah. Di tengah perjalanan pulang, mereka berdua sedikit pun tidak saling berbicara. Sofwan yang seorang sahabat sangat menyadari, sangat menghormati bahwa yang ia tuntun adalah Siti Aisyah, istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski demikian, dalam perjalanan itu ada salah seorang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul yang melihatnya. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul ini
berkesimpulan bahwasannya Siti Aisyah yang berjalan berdua dengan Sofwan telah melakukan zina. Mereka berdua berselingkuh di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja peristiwa ini menjadi kesempatan, momen yang pas untuk orang-orang munafik menyebarkan fitnah, berita bohong tentang Siti Aisyah berselingkuh dengan Sofwan. Bahkan sebelum Siti Aisyah dan Sofwan sampai ke kota Madinah menuju rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata kabar bohong, fitnah yang dihembuskan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul telah menyebar di kalangan masyarakat. Setelah Siti Aisyah sampai di rumahnya, yaitu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Rasulullah pun sudah mendengar isu bohong itu tentang Aisyah. Rasulullah dingin sikapnya kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah sebulan merasakan sakit, didiamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada suatu kesempatan Siti Aisyah dengan seizin Rasulullah pergi ke rumah orang tuanya untuk berminap, yaitu di rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bahkan bisa dikatakan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Aisyah berada di ujung tanduk. Meskipun sebenarnya Siti Aisyah telah menjelaskan kepada Rasulullah sejelas-jelasnya peristiwa yang sesungguhnya, namun Rasulullah sebagai manusia tetap terpengaruh dari berita bohong yang telah menyebar luas. Sedangkan tidak ada bukti bahwa Siti Aisyah benar-benar tidak berselingkuh dengan Sofwan. Atas peristiwa yang menimpa Siti Aisyah ini, kemudian Allah berkehendak dengan kekuasaannya untuk menunjukkan bahwa Siti Aisyah benar-benar bersih, tidak melakukan sebagaimana isu yang telah menyebar. Allah menurunkan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 11 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Sehingga dari ayat yang diturunkan oleh Allah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersadar. Kemudian beliau memanggil kembali Siti Aisyah untuk kembali ke rumahnya, dan terselamatkanlah rumah tangga Rasulullah dengan Siti Aisyah. Begitulah kisah tentang berita bohong yang pertama kali menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya kepada Siti Aisyah. Terima kasih sudah menonton. Silahkan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan kajian menarik di video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Kalam Pustaka.